pertanyaannya adalah apa itu highly capable individual? Highly capable individual itu adalah highly capable individual itu adalah individu atau anggota yang punya kecakapan, yang punya keahlian tertentu gitu. Ya, jadi ketika dia masuk ke dalam organisasi, ada sesuatu dalam dirinya yang bisa dia andalkan. Ada sesuatu dalam dirinya yang bisa dia berikan. Jadi ketika dia bergabung dalam sebuah organisasi, dia itu nggak bawa nggak bawa tangan hampa begitu ya, nggak kosong begitu. Jadi dia bawa sesuatu. Ada sesuatu dalam dirinya yang bisa dia kontribusikan. Ya, ada sesuatu yang ada dalam dirinya yang bisa dia andalkan. Nah, itu highly capable individual. Jadi teman-teman semua pastikan ya, ketika kita bergabung dalam sebuah organisasi apapun itu, maka kita harus mampu atau punya sesuatu yang bisa kita andalkan gitu. Kalau begitu harus mikir nih, apa ya dalam diri saya yang bisa saya andalkan gitu. Apa ya dalam diri saya yang bisa saya berikan. Nah, inilah kemudian kita harus mengenal siapa kita gitu loh. Akhirnya begini ya. Jadi teman-teman yang mau bergabung dalam organisasi ya. Jadi teman-teman yang mau bergabung dalam organisasi atau ya, teman-teman yang baru bergabung tapi masih menjadi anggota, menjadi staf yang paling bawah, akhirnya harus mampu untuk mengenali dan memahami dirinya dengan baik. Ya, dia harus mampu untuk mengenali dirinya dan memahami dirinya dengan baik, begitu. Kenapa? Karena ya kalau dia tidak kenal dengan dirinya, kalau dia tidak paham dengan dirinya, maka dia tidak akan tahu apa kualitas atau apa sesuatu dalam dirinya yang bisa diandalkan gitu. Ya kan? Apa yang ada dalam dirinya yang bisa dia andalkan. Lah kalau dia nggak paham dirinya, nggak kenal dirinya, ya boro-boro dia bisa ngasih sesuatu, bisa berkontribusi sesuatu misalnya. Contoh aja ya misalnya gini, oh dia ini adalah orang yang jago banget bikin surat menyurat begitu. Maka ketika dia gabung ke dalam organisasi, ketika dia memilih peran, maka dia memilih peran sebagai bagian administrasi. Kenapa? Karena dia pandai dalam menyusun ya, membuat surat dan lain sebagainya, termasuk membuat proposal dan lain sebagainya. Nah, beda lagi orangnya. Ada lagi orang yang, wah saya itu jago banget fundraising, jago banget nyari uang begitu, ya. Maka kemampuan ini yang kemudian dia andalkan. Yang dia andalkan untuk organisasinya itu kemampuan untuk mencari uang, ya kemampuan untuk mengumpulkan dana ya dan lain sebagainya. Jadi kalau begitu teman-teman harus kenal betul ya siapa dirinya, siapa siapa dia sehingga kemudian dia tidak kesulitan ya. Jadi dia tidak kebingungan mau berkontribusi sebagai apa ketika dia menjadi anggota dalam organisasi. Nah, begitu ya teman-teman semua. Jadi harus mulai tahu nih ya, harus mulai tahu. Makanya kan kalau dalam konsep ikigai, ketika kita mau menjadi highly capable individual, kita itu harus tahu nih, paling tidak ini nih, apa bidang yang kita cintai, what you love ya, apa bidang yang kita cintai, sama apa bidang yang kita kuasai nih. Ya, jadi aktivitas yang yang kita cintai sama aktivitas yang kita kuasai. Ini harus ngerti ini atau bisa juga ini nih, aktivitas yang dibutuhkan begitu. Pilih aja gitu, pilih aja gitu. Atau yang keempat nih, aktivitas yang paling mahal harganya. Paling mahal harganya itu maksudnya yang jarang orang punya gitu. Sehingga kalau ada orang yang punya itu maka dia mahal. Misalnya ya. Jadi teman-teman silakan pilih. Mau pilih yang pertama nih, what you love, apa yang kamu suka gitu. Jadi aktivitas yang paling kamu sukai. Nah, silakan dipilih. Oh, saya suka kalau saya tuh suka banget ngomong begitu. Makanya kalau ada aktivitas, ada pembagian tugas, saya tuh senang banget kalau jadi humas, bagian humas. Ya udah, itu kan yang paling dia suka begitu. Walaupun dia nggak, oh ya, sesuatu yang disuka kadang-kadang belum tentu dikuasai, tapi nggak apa-apa, minimal dia berminat. Kenapa? Karena kalau kita sudah berminat, kita akan mau belajar. Nah, itu satu ya. Jadi bisa jadi kita milih ini. Atau bisa jadi kita milih ini nih, bidang yang paling kita kuasai, yang paling kita ahli di bidangnya. Oh, saya itu ahli banget kalau urusan desain. Makanya kalau ada peran pembagian tugas di kepanitiaan, apa yang saya pilih? Saya memilih tugas sebagai sebagai bikin flyer gitu loh, bikin desain, bikin gambar, bikin publikasi dan lain sebagainya.